Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa habibina wa kudwatina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada, azani Allah wa iyyakum jami'an. Berbahagia sekali kita bisa kembali bertemu di kesempatan kali ini. Dan ini adalah nikmat yang agung dan besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala Allah berikan nikmat seperti kita, yaitu nikmat belajar agama yang diridhoi ini, agama Islam. Dan seseorang apabila dia itu giat belajar agama, insya Allah langkahnya menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dia keluar untuk tujuannya menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kata para ulama, di sini keluar berjalan, jalan ada dua, jalan yang sifatnya hissiyah, benar-benar jalan fisik, dan juga maknawiyah, jalan yang sifatnya maknawiyah, yaitu contohnya adalah melalui media-media yang mana di situ ya dipelajari agama Islam. Dan semoga kita termasuk orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang dimudahkan langkahnya menuju surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku semuanya, a'azzani Allah iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali belajar bersama kita. Kemarin telah kita bahas bagaimana yang bejana itu atau wadah air atau wadah makanan yang mana dia itu mengalami patah lalu disambung dengan emas ataupun perak. Nah, kemarin dipatri ya kan, seperti itu. Kemarin telah kita pelajari bila itu menggunakan emas maka tidak boleh. Bila menggunakan perak maka dibolehkan dengan syarat tidak terlalu banyak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya bejana beliau itu patah lalu disambung dengan perak, yaitu apa, patri yang terbuat dari perak dan sedikit, dan itu boleh. Maka sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu al-mas'alatu tsalitsah aniyatul kufar, ya, hukum bejananya orang-orang kafir. Terkadang kita ya bermuamalah dengan mereka, kita pinjam bejana mereka, ya, kita ada hajat, ya, ada kondangan atau apa sehingga memerlukan wadah yang banyak. Akhirnya kita punya tetangga kita non muslim, kita pinjam ya dari mereka. Bagaimana? Nah, hukumnya boleh apa tidak? Mari kita pelajari. Al-aslu fi aniyatil kufar al-hil. Hukum asal dari bejananya orang-orang kafir itu halal. Ya, illa idza ulimat najasatuha, kecuali kalau memang diketahui kenajisan bejana tersebut. Dalam artian bagaimana? Misalnya dia pakai, kita tahu tetangga kita non muslim itu senang, dia itu mengkonsumsi barang-barang yang ya tidak halal, yang najis, bangkai misalnya, atau daging babi misalnya, dan seterusnya. Ya, fa innahu la yajuzu istimaluha. Kalau diketahui bahwasanya bejana itu terkontaminasi dengan najis, tidak boleh dipakai illa ba'da ghasliha, kecuali kalau sudah dicuci bersih. Li hadithi Abi Tha'labah Al-Khushani, berdasarkan hadisnya Abu Tha'labah Al-Khushani beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab. Ya Rasulullah, kami berada di tanahnya ahli kitab, ya, di tempat tinggalnya ahli kitab, kami minoritas. Afana kulu fi aniyatihim, boleh enggak kami makan dari bejananya mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan darinya. Kenapa? Karena diketahui di situ orang-orang ahli kitab di tempat tersebut, di tempatnya Abu Tha'labah Al-Khushani ini gemar menggunakan wadahnya untuk barang-barang yang najis, ya kan, seperti itu.
La ta'kulu fiha, jangan kalian makan pada tempat tersebut illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau memang kalian tidak mendapati wadah yang lainnya. Faksiluha, cucilah dulu, tsumma kulu minha, tsumma kulu fiha. Lalu setelah itu, setelah dicuci barulah kalian makan darinya. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha, adapun kalau tidak diketahui kenajisannya, tidak dikenal dari tetangga kita itu dia senang mengkonsumsi barang-barang yang najis, ya kan? Bi an yakuna ahluha ghaira ma'rufina bi mubasyaratin najasa. Misalnya pemilik bejana tersebut, ya, tetangga kita yang non muslim tersebut misalnya itu tidak diketahui sering menggunakannya untuk, ya, barang-barang yang najis, fa innahu yajuzu istimaluha, maka boleh langsung menggunakannya. Jadi jangan dikira yang najis itu hanya, mohon maaf, misalnya ya kencing dan sendak, misalnya bangkai, dalam artian bagaimana? Dia nyembelihnya tidak dengan sembelihan apa? Syar'i, itu kan berarti sudah apa? Sudah najis. Ya, dia bangkai kan najis. Ya kan seperti itu. Misalnya kita punya tetangga, ya, kebetulan bukan ahli kitab, ya, termasuk orang-orang yang musyrik, misalnya orang Hindu, orang Buddha, ya kan, kita bermuamalah dengan mereka tidak mengapa, ya. Nah, jelas sembelihan mereka itu adalah apa? Sembelihan yang tidak syar'i. Ya, kalau dia masak, ya, sembelihannya tidak syar'i, maka apa itu daging yang dia konsumsi itu adalah termasuk bangkai, dan bangkai ini najis. Ya, kalau seperti itu maka apa? Tidak boleh. Tetapi kalau tetangga kita itu adalah tidak diketahui menggunakan bejana tersebut untuk hal-hal yang najis, maka boleh, fa innahu yajuzu istimaluha, boleh menggunakannya secara langsung. Li'annahu thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhu al-ma'a lil wudu' min mazadati imra'atin musyrikah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil air wudu dari wadah tempat airnya seorang wanita musyrik. Nah, kenapa? Karena ya air itu kan tidak apa? Najis, ya kan? Jadi ini wadah tidak digunakan untuk hal-hal yang najis, maka boleh langsung digunakan, tidak perlu dicuci. Wali annallaha subhanahu qad abaha lana ta'amu ahlil kitab. Alasan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan makanannya ahli kitab, sembelannya ahli kitab boleh. Jadi kalau ahli kitab, ya boleh, ya kita pinjam langsung karena yang dia sembelih adalah halal, tidak najis. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan ketika memberikan kepada kita masakan mereka pasti dikasihkan dia apa? Yaitu di wadah-wadah mereka. Kama da'a gulamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat ada seorang anak Yahudi mengundang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sya'irin wa ihalati ya sanhatin fa'akala minha. Nabi pernah diundang ya oleh seorang anak Yahudi untuk makan roti gandum, maksudnya itu roti dicampur dengan adonan gandum, wa ihalati ya syankhatin, dan dicampur dengan itu lemak, ya fa'akala minha. Rasulullah makan darinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau bejana tersebut dipakai dengan barang-barang yang suci, maka boleh langsung digunakan. Tapi kalau kita mengetahui ya dipakai untuk hal-hal yang najis, diantaranya adalah dipakai untuk memasak bangkai dalam artian ya yang disembelih dengan sembelihan tidak syar'i, atau ya kan mungkin dicampurkan dengan hal-hal yang najis di situ, maka tidak boleh kita pakai kecuali harus dicuci terlebih dahulu. Overall ya secara umum bejana orang kafir hukum asalnya adalah boleh, kecuali kalau diketahui dipakai untuk memasak hal-hal yang najis, untuk tempat hal-hal yang najis, tidak boleh kita pakai kecuali kita cuci terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang bisa kita pelajari, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين